Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Ivan and Family. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Perkenalkan, ini rumah sakit tempat saya bekerja ya teman-teman ya. Rumah sakit Wafa Husada. Nah, rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe B dan merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 juga ya teman-teman ya. Jadi rumah sakit ini sudah dilengkapi dengan ruang isolasi khusus COVID, yang mana ruangan tersebut terpisah dari ruangan rawat inap biasa ya. Jadi lokasinya terpisah sendiri, gedungnya di belakang ya. Jadi diharapkan dengan gedung yang terpisah ini jadi tidak tercampur dengan pasien-pasien rawat inap biasa lainnya. Sombong amat. Saya sendiri sudah beberapa kali menangani pasien konfirm COVID-19. Jadi setidaknya saya tahu betul bagaimana kondisi ketika merawat pasien COVID-19. Akhir ini banyak berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman ya, kebenarannya. Karena ada beberapa berita yang menurut saya itu sangat menimbulkan stigma buruk bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan. Kemarin juga saya sempat membaca berita di salah satu media sosial bahwa ada yang menyatakan kalau COVID-19 itu sama seperti flu biasa. Nah, ini sangat-sangat menjebak ya teman-teman ya, sangat-sangat menimbulkan sesuatu yang tidak benar. Jadi mari kita lihat sebenarnya perbedaannya apa sih flu dengan gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Nah, ini kita lihat ya, batuk pilek sendiri sama flu sebenarnya sudah berbeda ya teman-teman ya. Batuk pilek itu atau lebih dikenal dengan common cold. Nah, itu merupakan salah satu penyakit pernafasan yang paling menular dan juga paling populer ya. Populer karena sering kita jumpai di masyarakat. Nah, penyebab utama dari batuk pilek ini sendiri adalah virus dari influenza. Nah, gejala-gejalanya itu ada beberapa gejala ya teman-teman, kayak demam, terus hidung berair, batuk, dan suara terasa serak ya teman-teman, dan ada nyeri di tenggorokan. Nah, ini untuk gejala corona sendiri memang sekilas hampir sama dengan gejala batuk pilek atau flu ya teman-teman ya. Nah, cuman dari virus corona ini gejala-gejalanya itu lebih mengarah ke gejala seperti pneumonia akut. Nah, virus corona ini sendiri menyerang sistem pernafasan ya, dan bisa memicu banyak gejala. Selain gejala batuk, pilek, demam, nah ini juga gejala yang lebih parah itu bisa menimbulkan sesak napas ya. Nah, ini yang membuat perbedaan antara flu dan corona ini tadi. Nah, pada pasien corona ini risiko yang lebih fatal, dapat meningkatkan infeksi ya ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi melemah. Nah, dari penjelasan saya tadi, teman-teman bisa menilai sendiri ya, sebenarnya flu sama virus corona itu sebenarnya gejalanya spesifiknya seperti apa sih sebenarnya. Nah, makanya saat ini saya berharap teman-teman benar-benar bisa menyaring berita yang benar ya. Jangan sampai terpancing dengan berita-berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nanti ini bisa sangat membahayakan bagi diri sendiri, bahkan bagi kerabat terdekat Anda ya, terutama keluarga terdekat Anda. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau misalnya Anda menganggap remeh gejala-gejala seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dalam agama sendiri ini mengajarkan bahwa janganlah kita menjadi orang celaka yang mencelakai orang lain. Nah, jadi dari itu tetaplah berdisiplin, menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jangan takabur, jangan ngeyel, karena Anda mengorbankan diri Anda sendiri dan juga mengorbankan orang-orang terdekat Anda. Hal lainnya yang saya sempat lihat di media sosial juga, ini ada salah satunya yang menyatakan kalau COVID-19 itu adalah bisnis dari rumah sakit.
Nah, ini sangat-sangat mengganggu sekali bagi kami ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami mengangkat diagnosa COVID-19 itu sehingga memang pasien itu benar-benar sampai didiagnosa terjangkit COVID-19. Jadi bukan mengada-ngada ya teman-teman, itu semua ada prosesnya, mulai dari masuk IGD, kemudian dilakukan anamnese, dilakukan tracking, terus pemeriksaan laboratorium, foto ronsen, sampai akhirnya nanti dilakukan pemeriksaan rapid dan swab test. Nah, ini bisa dilihat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia ya. Ini per tanggal 15 Juli. Ini pasien confirm ini hampir 80.000 lebih ya teman-teman. Kemudian yang meninggal ini hampir sekitar 4.000 orang. Dan yang sembuh ini kurang lebih hampir 40.000 orang. Jadi ini tiap hari ini bertambah terus ya. Saya jelaskan dulu ya virus corona itu seperti apa ya, secara teori ya ini ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah baca ya seperti apa ya, di Google juga banyak. Nah, ini virus corona merupakan salah satu jenis virus golongan SARS-CoV ya, atau SARS-CoV-2. Penyakit COVID-19 ini merupakan virus yang menyebar terutama melalui kontak ya dengan orang yang terinfeksi melalui tetesan yang berasal dari batu atau bersin. Jadi virus ini menyebar melalui droplet ya, atau cairan yang dikeluarkan melalui bersin atau batu. Bersin batu sebaiknya mempraktekkan etika ya, etika batu. Jadi batu dan bersin itu sebenarnya ada etikanya ya. Pada video ini saya akan bahas realnya di lapangan seperti apa ya, realitanya di lapangan seperti apa, apakah COVID-19 ini benar-benar nyata, benar-benar ada, prosedur pemeriksaannya seperti apa, pasien COVID-19 fase yang lebih parah. Nah, ini sudah menyerang bagian paru-paru ya, yang mana virus tersebut mempengaruhi sistem pertukaran gas di paru-paru, khususnya di alveoli ya teman-teman. Jadi virus ini menginfeksi paru, kemudian menyebabkan adanya kumpulan cairan di paru-paru bagian bawah. Nah, ini di alveoli. Alveoli itu tempat terjadinya pertukaran gas ya teman-teman. Nah, ini gambaran parunya seperti ini. Kemudian perlu diperhatikan ya, ini alveoli ini kecil tapi fungsinya luar biasa. Nah, ketika sudah menyebabkan infeksi di paru-paru, terutama di alveoli, ini nanti pasien tersebut akan menunjukkan tanda-tanda ARDS ya, yang mana yaitu Acute Respiratory Distress Syndrome. Nah, ini ARDS ini merupakan suatu kondisi kegawatan di bidang pulmonologi ya ini teman-teman. ARDS ini terjadi karena adanya akumulasi cairan di alveoli yang menyebabkan terjadinya gangguan pertukaran gas, sehingga menyebabkan distribusi oksigen ke jaringan menjadi berkurang. Nah, ketika terjadi ARDS, ini jaringan-jaringan organ-organ sel ini mengalami kekurangan oksigen sehingga menyebabkan penurunan fungsi teman-teman. Seperti DS, nah ini harus benar-benar diperhatikan. Ini adalah kondisi gawat nafas sehingga harus benar-benar segera dilakukan pemberian alat bantu nafas yaitu ventilator. Dan fungsinya ini sebagai support pernapasan atau mengganti fungsi paru sementara, karena dengan infeksi virus yang sudah menjalar ini menyebabkan fungsi paru sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida menurun, sehingga menyebabkan pasien mengalami kekurangan oksigen di jaringan dan juga mengalami
kelebihan karbon dioksida. Nah, hal ini dapat menyebabkan pasien tidak sadar dan kelama-kelamaan nanti bisa menyebabkan multi organ dysfunction. Organ vital bisa mengalami gangguan sehingga nanti lama-kelamaan akan terjadi kematian. Nah, ini saya ada beberapa kutipan ya dari pasien-pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Nah, ini dulu 3 orang ibu-ibu ini merupakan yang dulu kita kenal dengan pasien 01, 02, dan 03. Ini kutipan yang pertama. Saya ingin mengimbau masyarakat dan media untuk mendukung pasien secara moral karena penyebaran informasi yang tidak akurat yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat mengganggu psikis kami di dalam. Jadi harapan saya teman-teman bisa menyaring ya informasi itu dengan baik, sesuai dengan fakta dan realita ya, jangan berdasarkan teori dan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kutipan selanjutnya. Nah, ini saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda depan dan mereka masih akan kerja terus. Saya nggak tahu sampai kapan dan mereka juga punya family. Saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya. Terima kasih. Nah, ini apresiasi ya sebenarnya ya dari salah satu pasien yang telah sembuh ini kepada tenaga kesehatan ya, bagaimana mereka merupakan saksi ya di tempat pelayanan, bagaimana mereka tiap hari mendapatkan perawatan dan melihat aktivitas dari teman-teman tenaga kesehatan di lapangan. Nah, jadi ini merupakan saksi nyata di lapangan ya teman-teman ya, bukan ngarang ya, bukan berita yang dibuat-buat. Nah, ini kutipan selanjutnya. Nah, ini saya minta masyarakat Indonesia untuk nggak panik karena virus ini sifatnya self-limiting disease. Jadi sebenarnya kita punya kekuatan dari dalam tubuh kita untuk menyembuhkan asal kita disiplin, minum air putih, istirahat yang benar, dan asupan gizi yang cukup. Nah, ini motivasi ya sebenarnya dari salah satu pasien yang telah sembuh. Nah, bagaimana sebenarnya mereka sudah mendapatkan perawatan dengan memperoleh asupan makanan, istirahat yang cukup, dan juga tujuannya itu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari masing-masing pasien COVID-19 karena sebenarnya virus itu sendiri menyerang tubuh kita ketika tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita lemah, sehingga mereka dengan mudah masuk dan menginfeksi sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini bagaimana pencegahan ya agar kita semua terhindar dari virus corona, karena bagaimanapun juga pencegahan itu lebih baik ya daripada mengobati. Nah, jadi ini ada beberapa tips ya. Yang pertama, gunakan masker bila demam dan batuk serta terapkan etika batuk. Nah, etika batuknya tadi sudah saya berikan di video ya, bagaimana cara menerapkan etika batuk yang benar. Kemudian kenapa kita harus menggunakan masker? Karena selain melindungi diri kita sendiri, itu juga akan melindungi kerabat dekat kita dan orang-orang yang kita sayangi. Yang kedua itu jaga jarak ya, paling nggak 1 meter atau lebih dengan orang lain untuk menghindari terjadinya kontaminasi dari virus COVID-19. Nah, kemudian ini yang ketiga, hindari kontak langsung ya, secara seperti bersalaman, cium pipi kanan dan cium kiri ya. Sebisanya sih sekarang dirubah ya, ketika ketemu dengan sahabat itu kalau bisa dihindari kontak secara langsung ya. Kemudian yang selanjutnya, hindari kerumunan dan pertemuan berkelompok. Nah, jelas ini sangat berisiko sekali ya teman-teman, karena kita tidak tahu ya virus itu ada di tenggorokannya siapa. Jadi ketika kita berkerumun, di situ ada yang batuk atau enggak ada yang sebagai pembawa virus, maka otomatis satu kelompok di situ akan menyebabkan klaster dari penyebaran virus COVID-19. Nah, ini berikutnya, jika Anda tidak sehat, jalankan isolasi mandiri di rumah. Nah, jadi ketika kita ngerasa kita kurang enak badan atau kurang sehat,
Jadi sebaiknya kita di rumah saja ya, isolasi diri di rumah dan istirahat, dan jangan lupa mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan yang bergizi. Nah, ini ikuti panduan pemerintah ya teman-teman, jangan ngeyel, jangan memaksakan kehendaknya. Ini demi kebaikan bersama ya, terutama buat individu dan keluarga. Ini yang berikutnya, batasi menggunakan transportasi publik kecuali mendesak. Nah, jadi sebisa mungkin menghindari ya transportasi publik, kalau bisa menggunakan kendaraan pribadi, dan juga kalau misalnya kondisi mendesak saja ya, ketika tidak betul-betul perlu ya setidaknya tidak perlu keluar dulu ya. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman ya. Yang terakhir ini sangat penting dan harus benar-benar diterapkan, yaitu cuci tangan pakai sabun dengan benar dan gunakan hand sanitizer. Jadi ketika Anda melakukan perjalanan keluar dari rumah itu kalau bisa Anda membawa hand sanitizer. Jadi sewaktu-waktu ketika selesai kontak dengan lingkungan sekitar, jadi Anda bisa menggunakan hand sanitizer untuk membunuh bakteri yang ada di tangan. Seperti itu. Terima kasih. Pesan saya kepada teman-teman semua, kalau bisa disiplin ya menerapkan protokol kesehatan, karena bagaimanapun juga kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga sesama, apalagi keluarga, terus orang-orang terdekat, kerabat ya. Jangan sampai kita semua menjadi orang yang celaka ya, dan mencelakai orang. Dan yang paling penting, tetap waspada, jangan lengah terhadap kabar-kabar berita yang bersifat hoax ya, atau bohong. Kalau bisa nyari informasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan jangan lupa saling mengingatkan. Share video ini agar keluarga dan kerabat terdekat Anda punya gambaran, punya kewaspadaan, dan bisa menjaga diri ya. Dan harapan saya semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.